Pria itu hanya melirik teknik kultivasi di buku. Hasilnya, segera setelah itu, dia mengeluarkan penampakan langit dan bumi. Hal ini membuat gurunya ketakutan. Jika teknik kultivasi ini dapat menghancurkan batu, itu dianggap sebagai bakat langka. Tapi dia hampir menembus langit. Benar-benar jenius iblis. Tapi dia tidak tahu, pria itu hanya melihat sedikit gerakan ini dan berpikir bahwa dirinya adalah akar roh sampah tanpa bakat. Hanya karena dia sepanjang hari di gunung tidak peduli dengan urusan dunia. Ketika benar-benar bosan, dia mulai merusak harta karun kakeknya. Kakeknya tidak punya pilihan selain mengajarinya beberapa buku pemurnian pil. Tapi tak disangka, pria itu hanya butuh beberapa jam untuk menyelesaikannya. Pil yang dimurnikan adalah pil abadi. Dia bahkan membuat jimat dewa dan ki pedang. Kualitasnya sebanding dengan senjata dewa di langit. Sedikit tekanan yang dilepaskan sesuka hati membuat kakeknya, seorang guru leluhur alkimia, agak tidak tahan. "Kakek, ada apa denganmu, kakek?" "Tidak apa-apa, beberapa hari ini agak panas dalam." Bakat pemuda yang murni ini benar-benar terlalu menantang surga. Berpikir dalam hati jika dia terus membiarkannya tinggal di gunung. Dikhawatirkan harta karun surga dan bumi di sini tidak akan bisa dipertahankan. Jadi dia harus memikirkan cara untuk mengusirnya turun gunung. Jadi dia membohonginya dengan mengatakan bahwa bakat kultivasinya terlalu buruk. Butuh banyak waktu untuk mempelajari teknik kultivasi pemula. Lalu dia mengeluarkan sekantong batu, menyuruhnya turun gunung, membawanya ke sekte Qian Kun untuk beribadah kepada seorang guru dan belajar seni, sekaligus mencari tubuh suci yin murni dan berharmonisasi dengannya. Jika tidak, dia tidak akan hidup sampai hari ke-7. Pria itu percaya itu benar. Lalu dengan cepat pergi ke kaki gunung. Ketika dia melihat sekte kultivasi abadi ini, dia langsung ketakutan. Semua orang sangat hebat, dan pada saat ini, pemimpin sekte Qian Kun datang, mengumumkan bahwa untuk bergabung dengan sekte, harus lulus tes bakat batu 5 warna. Meskipun kakek mengatakan bakatku sangat buruk, tapi sihir yang diajarkan kakek, aku telah mempelajari semuanya. Bagaimanapun, aku harus memiliki bakat rata-rata. Bahkan jika tidak ada, bakat terburuk pun harus ada. Untuk menyelesaikan tugas kakek, bergabung dengan sekte untuk mencari tubuh suci yin murni. Dia mengertakkan gigi dan pergi ke batu uji. Hasilnya, begitu dia meletakkan tangannya, batu roh itu langsung meledak. Karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menganggapnya sebagai roh sampah tanpa bakat kultivasi. Jadi dia ditugaskan ke bawah Wu Feng. Meskipun tempat ini adalah tempat terburuk di sekte, gurunya juga tidak bisa diandalkan. Tapi dia adalah wanita cantik yang luar biasa. Kaulah murid yang ingin bergabung. Wu Feng Ku, Qin Feng. Bau alkoholnya sangat menyengat. "Bocah, matamu bagus juga. Aku belum pernah menerima murid. Tapi karena kau secara sukarela memilih Wu Feng Ku, aku akan menerimamu. Bukan aku yang memilih. Aku secara tidak sengaja menghancurkan batu uji. Jadi aku dihukum ke Wu Feng sebagai murid pekerja kasar." "Anak muda, staminamu sangat bagus. Bahkan batu uji pun rusak. Sepertinya kau jenius." Bukan. Aku bukan jenius. Aku adalah akar roh sampah." "Apa? Akar roh sampah?" "Tidak diterima. Guru. Meskipun bakatku buruk, tapi aku rajin belajar. Selama kau menerimaku sebagai murid, nantinya, pekerjaan berat, aku akan mengerjakan semuanya." "Sikapmu memang tulus. Baiklah, biarkan dia menjadi murid pekerja kasar, dan tipu sedikit biaya pemujaan." Guru juga bukan orang yang kejam. Melihatmu begitu bersemangat untuk belajar, aku akan dengan enggan menahanmu. Namun, jika ingin beribadah, kau harus mengikuti prosedurnya. Guru yang terhormat, jangan lakukan ini. Kau bersujud, aku masih harus memberimu amplop merah. Apa ini? Aku punya mimpi, yaitu berharap semua orang di dunia bisa berkultivasi abadi. Tapi aku sendirian dan lemah. Mau tapi tidak mampu. Jadi, aku secara khusus membuat ini, kotak jasa Sekte Dao, untuk mengumpulkan jasa bagi dunia. Tidak banyak yang terkumpul. 500 tile emas. 500 tile?
Guru, aku tidak punya uang. Kalau tidak, aku juga tidak akan dihukum untuk menjadi murid pekerja kasar. Bagaimana bisa berkultivasi abadi tanpa uang? Kau berusaha selama 100 tahun. Masih kalah dengan orang yang mengeluarkan sedikit uang untuk memakan sedikit harta karun surga dan bumi. Lagi pula, kau adalah akar roh sampah. Kau ini, bukankah kau sedang berpura-pura menjadi penjahat? Guru, uang memang aku tidak punya. Tapi kakekku bilang, batu roh ini masih berharga sedikit uang. Lihatlah. Apakah boleh? Batu roh. Satu batu roh bernilai 1000 emas. Anak ini kaya sekali. Tidak punya uang. Batu roh mau tidak mau juga boleh. Jadi, ternyata ini adalah batu roh. Kakekku punya segunung. Banyak sekali. Pasti tidak berharga. Guru tadi hampir mengusirku. Aku harus memberi lebih banyak. Sama sekali tidak boleh diusir turun gunung. Kali ini untung besar.